teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Selamat menyaksikan channel saya dan video saya ini. Baik, sebelum saya akan menjelaskan satu persatu tentang diri saya maupun bidang saya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkanlah, nama saya Yonatan Septian Suni, NPM 24221121, program studi Teknik Informatika, mata kuliah Kecerdasan Buatan. Di sini saya melanjutkan studi di perguruan tinggi Universitas Mandiri Investasi Medan di Sumatera Utara. Baik, lanjut saja saya mulai menjelaskan judul maupun bidang saya. Di sini bidang saya adalah deep learning dan judul saya adalah deep learning chain and convolutional neural network untuk deteksi tanaman padi berbasis Android. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bidang saya. Bidang saya itu deep learning, yaitu cabang dari kecerdasan buatan yang meniru keras otak manusia untuk memproses data. Sedangkan judul saya yaitu metode pada chain N, yaitu convolutional neural network, yaitu algoritma deep learning yang efektif mengenali dan menganalisis objek atau pola dalam gambar maupun foto. Tujuannya adalah untuk mendeteksi tanaman padi dan mengenali penyakit atau hama atau tingkat kematangan melalui kamera. Dan bus Android itu yang berarti sistem deteksi ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi smartphone agar mudah dideteksi oleh petani langsung di lapangan. Di sini pertama dulu saya telah mengumpulkan dataset, yaitu ada datasetnya ada 5 macam penyakit. Satu sehat, yaitu yang dimana di sini yang penyakitnya ada bacterial leaf, penyakit pada daun padi tersebut ada bacterial leaf black atau disebut hawar daun berat bakteri atau penyakit bakteri. Sedangkan brown spot adalah barcak coklat, healthy adalah sehat, leaf blast adalah penyakit jamur, dengan leaf scald adalah hawar daun atau disebut hawar daun coklat. Sedangkan auron brown spot adalah barcak coklat. Baik, di sini memiliki terbagi menjadi dua, yaitu ada data trend, ada validation. Yang dimana data trend itu adalah data yang digunakan melatih model agar lebih mahir dalam mendeteksi sebuah data dalam mengenali pola. Sedangkan validation, saya juga membaginya sekitar data tersebut. Saya sudah mengumpulkannya sekitaran 2.528 sampel pada gambar penyakit daun, dan sini saya bagi menjadi dua, yaitu trend dan validation. Dan validation tadi yaitu data yang digunakan untuk memvalidasi performa model pada saat pelatihan. Dan saya di sini juga memiliki saya juga terlebih dahulu. Baik, pertama dulu setelah kita masuk di Google Colab ini, kita akan memproses data, menginput datanya. Terlebih dahulu kita akan membuat kode itu pada sebelum kita lakukan proses, kita buat kodenya itu from Google Colab import files atau file upload, terus kurung, terus kita run, coba run, terus akan muncul di situ close dataset zip. Kemudian akan diproses sampai selesai. Kemudian mengisi dataset di chip. Kemudian akan proses lagi yang sudah data tersebut tersimpan, diproses lagi di dalam Google Cloud tersebut. Kemudian masuk ke import transfer as pada transfer untuk mengolah data, membaca data tersebut. Kemudian dia melakukan uji coba sampai dengan hingga bawah. Inilah saya cepatkan aja karena inilah prosesnya. Sampai saya dapat hasil yang lebih akurat, yang dengan 0,0.8738% dengan loss 0,3818. Terus setelah saya dapatkan hasil yang lebih dari 5 kali percobaan, saya melakukan penyimpanan data. Di situ saya akan menyimpan data dari data tersebut. Kemudian saya coba lagi tambahkan kode, yaitu from Google 0.3818. Terus setelah saya dapatkan hasil yang lebih dari 5 kali percobaan, saya melakukan penyimpanan data. Di situ saya akan menyimpan data dari data tersebut. Kemudian saya
coba lagi tambahkan kode itu from Google Colab import files. Terus saya upload files pada gambar dan CPIC. Terus dia akan mencoba mendeteksi seberapa akurat pada hasil AI tadi yang untuk data dia deteksi pada gambar-gambar yang sudah saya upload tadi. Terus kemudian hasilnya kayak di gambar ini. Hasil prediksinya itu healthy itu tingkatnya kepercayaan itu 99, berarti udah lumayan, udah sangat bagus. Kemudian akurasinya itu pada gambar ini, pada grafik ini ada akurasinya di 0,9 di akurasinya. Setelah itu kita melakukan form scale metric import classification report import dan PS yang melakukan melihat angka pada data tersebut. Kemudian setelah itu melakukan penyimpanan data. Nah, setelah itu kita melakukan uji coba kita coba untuk menggunakan kita import dulu Enterprise dulu TF-Lite-nya model padi TF-Lite itu untuk dicoba untuk menyimpan, tersimpan, kemudian import pada Gradio untuk mencoba untuk menguji pada hasil akurasi. Setelah mendapatkan akurasi yang tingkat lebih tinggi, nah setelah itu kita melakukan uji coba untuk menggunakan kita import dulu Enterprise dulu TF-Lite-nya model padi TF-Lite itu untuk dicoba untuk menyimpan, tersimpan, kemudian import pada Gradio untuk mencoba untuk menguji pada hasil akurasi. Setelah mendapatkan akurasi yang tingkat lebih tinggi, kita coba pada gambar ataupun sebelum kita melakukan Android, yaitu saya di sini ada Gradio saya untuk deteksi tanaman tersebut. Kita upload terlebih dahulu. Kita cari dataset sebelumnya. Saya akan mencari dataset sebelumnya yang saya sedang butuhkan. Coba ya, dataset saya cari di Prime. Kemudian saya klik healthy, coba klik 3, coba ke 3 entar apa, coba dulu akurasinya 90.23%. Nanti udah mantap. Sekarang kita coba dulu down yang lain, atau ya kalau nggak masuk lagi, kita coba inilah prosesnya semua yang saya membuat di sini untuk semua aplikasi, tapi saya tidak menggunakan lagi itu karena saya udah gunakan Gradius. Saya rancang di sini untuk deteksi aplikasi pada smartphone atau Android. Untuk saya mungkin saja menggunakan radio untuk Android. Kemudian setelah saya udah dapat hasil yang lebih coba, saya download. Kemudian saya download data tersebut, terus saya simpan, terus di sebuah folder, terus saya buka WinFace untuk menghubungkan ke Android. Bisa digunakan di Android. Saya upload file tersebut, upload dulu file. Setelah kita buka WinFace dan sudah kita running semua pada WinFace ini, sudah kita upload file-file yang penting, contohnya app.py, Python version kedua, model tadi type, terus requirement text yang isinya dalam semua sudah ready dalam ini, di dalam file pada WinFace. Kemudian kita buka ataupun bisa install di Play Store itu Radio Space. Bisa masukkan akun Anda yang sudah terhubung ataupun yang sudah bisa di running di WinFace. Kemudian cobalah menggunakan Android dengan membuka drop image here. Kemudian kayak di gambar di saya kan, saya buka kamera, kemudian saya foto untuk tadi tersebut dengan ya betul brown spot yang kita cari tadi. Kemudian kita deteksi lagi penyakit lain, yaitu ini pada hasil yang saya coba itu di 99% dengan left scalp. Kemudian saya input lagi untuknya sesama penyakit, yaitu saya coba penyakitnya apa ya, left scalp penyakitnya dengan 97.59% akurasinya. Kemudian saya coba lagi, dia turun atau berbeda, tetap sama di angka 97.46% pada data yang saya uji coba tadi. Kemudian saya coba lagi bentuk yang lain ini semua ini sini. Nah, kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian berhasil membangun sistem pendeteksi penyakit tanaman berbasis Android menggunakan CNN MobileNet F2, dan saya sih gunakan tidak lebih bagus, cuman saya gunakan aja dengan Radio Speech dengan akurasi tinggi. Sistemnya membantu petani dalam mendeteksi penyakit secara cepat dan praktis dan akurat. Tabel ringkasan hasil pada metode saya untuk CNN tersebut. Untuk judul saya tadi ada komponen-komponennya hasilnya. Di sini ada metode CNN MobileNet F2, jumlah datasetnya ada 2.528 gambar, jumlah kelasnya
ada 6 kelas, tapi untuk penyakitnya 5, 1 sehat, healthy ya tadi. Akurasi tinggi itu 9 di testing itu di angka 95 lah, titik 3%, atau yang di 99%. Akurasi testingnya, akurasi di lapangan ataupun akurasi di uji coba tadi di angka-angka 97, di angka di 97, 93, dan yang di antara 90-an, dengan approximate inferensinya itu di 0,8 per detik dengan platform itu Android Transform Flow Light dan Radio Speech. Di sini saya gunakan Radio Speech saja. Baik, sebelum saya menutup presentasi ini, saya menyadari bahwasanya proyek ini masih banyak kekurangan dan kedepannya saya akan perbaiki, tetapi juga saya sangat memuaskan pada hasil akhir pada output ini, karena dari sebelumnya saya mendapatkan output yang rendah, dan saat saya uji coba dengan tingkat akurasi yang tidak sangat memuaskan. Di sini setelah saya menyadari bahwasanya kekurangan saya adalah dataset, maka saya kembangkan dengan mencari banyaknya dataset pada citra gambar daun padi. Dan setelah itu inilah pada akhir ini outputnya saya dapat output yang sangat memuaskan. Baik, sekian dari penjelasan saya sebelumnya. Mohon maaf bila ada perkataan yang masih belum terucapkan ataupun penjelasan yang belum terucapkan. Di sini saya menyadari bahwasanya banyak kekurangan. Baik, saya menutup dengan proyek saya ini, pembuatan proyek saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.